Ya, kembali lagi dalam podcast Point of View. Ini adalah podcast pertama kami, masih bersama dengan saya Tisa dan Vera. Iya, kita akan membahas beberapa hal hari ini teman-teman. Tapi yang paling pertama untuk podcast pertama kita akan membahas dulu nih soal latar belakang adanya podcast ini. Oke, kita kenalan dulu nih, jadi supaya bisa pada tahu juga kan, karena podcast pertama. Jadi saya ini Tisa, pekerjaan sehari sebagai pegawai swasta, pekerja sosial. Wes, mantap, dari namanya aja udah kasihan ya. Dari pekerja sosial, udah menjalani karir selama mungkin sekitar 7 tahunan ya, bersama dengan partner saya, asik. Siapa namanya, Mi? Vera. Kerja di mana nih? Guru. Kerja di sekolah. Iya, udah. Jadi apa tapi? Di Gloria. Jaga lebih. Jadi seorang guru playgroup TK. Guru playgroup TK. Nah, kok bisa kenal sama Tisa, Mi? Kenal sama Tisa berawal dari di bangku kuliah Tisa ya. Kita berangkat dari kampus yang sama, ya kan Tisa? Benar. Di Universitas, yes, Unitomo Indah, Universitas Dr. Sutomo. Ini harus ada tepuk tangannya nih. Ya, oke. Tepuk tangan semuanya. Benar, karena Unitomo yang mempertemukan kami. Jadi dari latar belakangnya sebenarnya awalnya itu adalah ada kepikiran gitu dari saya melihat beberapa situasi gitu ya, Mi. Ini juga saya udah ceritain sih. Jadi teman-teman, Mami Kak Vera ini saya manggilnya Mami gitu. Jadi jangan kaget, bukan kayak mami-mami germo, bukan. Nanti jangan pada bingung kalau semuanya Mi siapa, karena memang panggilan dari orang kesayangan, asik. Jadi orang-orang terdekat Mami pasti memanggil terdekat Kak Vera itu pasti akan memanggil Kak Vera sebagai Mami. Gitu. Jadi jangan dianggap lain ya. Ya, semoga tidak dianggap lain. Oke, jadi ada awalnya memang saya tuh terpikirkan gitu. Sebenarnya dari hal yang paling simple sih, dari orang-orang sekitar gitu. Jadi orang-orang sekitar itu kayak orang yang sudah pensiun habis kerja gitu tuh, kayak kok hidupnya kok jadinya kayak flat gitu. Jadi kayak banyak sakit, banyak ini, banyak itu gitu kan. Kayak soalnya habis kerja kan, orang kalau kerja berapa puluh tahun tuh, 50, 65 tahun. Pegawai negeri 58. Nggak ada kegiatan gitu ya. Nah, akhirnya ada yang termuncul gitu dalam pemikiran saya tuh gini, kalau udah tua tuh mau jadi apa ya? Maksudnya dalam artian kalau udah masa pensiun, aku tuh mau pengen ngapain gitu. Masa ya abis itu sakit gitu kan, karena abis cuma makan diem aja gitu. bener, ya abis masa muda makan enak, tuanya sakit. Nah itu kan jadi terpikirkan gitu. Nah akhirnya aku berpikir gitu, bahwa itu juga sudah saya sampaikan sih di beberapa sosial media saya, khususnya Instagram. Jadi aku pengen kalau tua pengen keliling bercerita gitu. Nah akhirnya aku mikir, kenapa harus nunggu tua gitu? Kan kita nggak pernah tahu kapan kita hidup, bener nggak? Betul. Jadi kenapa kita nggak mulai aja dari sekarang? Jadi mulai itu sebenarnya betul idenya dari podcast ini. Jadi kita bercerita, mungkin tidak hanya terbatas dari cerita-cerita hidup saya sama Mami gitu ya, tapi juga bisa cerita hidup dari teman-teman yang bisa kita ceritakan dan kita melihat point of view yang berbeda. Nah kalau Mami sendiri gimana nih? Akhirnya sebentar sebelum ke Mami, akhirnya saya punya ide. Wah, siapa ya kira-kira partner yang bisa jadi teman bicara atau teman ngobrol lah. Nah terpilihlah. Yang gak terpilih sih, cuma satu orang yang langsung terpikir gitu ya. Coba terpikir satu orang yang paling saya pikirkan, yaitu ya Kak Vera ini tuh. Karena buat saya sih entah, tapi teman-teman juga mungkin yang kenal sama Mami ini juga pasti merasakan hal yang sama. Bahkan banyak orang pun merasakan hal yang sama. Jadi Mami ini memang pendengar yang baik, bisa juga ngasih solusi, ngasih advice. Jadi kalau saya nemu titik buntu, orang yang saya cari Mami. Sebelumnya ke Tuhan dulu. Tuhan ya, hati-hati lo ya. Tuhan dulu dong. Saya sudah tahu pikiran Anda. Iya, betul. Saya sudah tahu pikiran Anda. Ya, jadi pasti ke Tuhan dulu, kemudian akan cerita ke Mami. Nah, biasanya advice-nya Mami makdek. Jadi bikin mikir gitu intinya. Nah, kalau Mami sendiri gimana pas diajak?
Apa yang terpikirkan? Mau cerita dari awal dulu kali ya Tisa ya. Boleh. Kita ketemunya di saat Tisa kuliah gitu. Saya sudah jauh di atas Tisa waktu itu ya Tisa Tua banget ya. lah ya. Kayak Oke. gitu. Dan kita ketemu di sebuah lembaga kemahasiswaan ya Tisa ya, dalam organisasi. Itu kita ketemu di situ. Singkat cerita kita jadi partner di dalam saling bercerita, sharing, terus berbagi hidup ya Tisa, untuk sama-sama memperbaiki hidup, bukan memperbaiki hidup juga, apa ya namanya itu Tisa? Sharing hidup. Iya, sharing hidup, terus Sama-sama saling support menguatkan, gitu benar. ya, saling support kayak gitu untuk pribadi lepas pribadi semakin jadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Gitu. Terus berangkat dari situ ada banyak hal sebenarnya, kerinduan yang ingin dicapai. Salah satunya menjadi berguna, lebih tepatnya Tisa, Ya. teman-teman. Jadi istilahnya saya nggak mau hidup ya cuma seperti itu aja, tapi kayak dewasa menikah, tua meninggal gitu doang gitu loh. Tapi nggak ada sebuah tujuan di dalam hidup. Nah, salah satu tujuannya itu jadi berguna gitu. Jadi berguna itu ada banyak kayak gitu. Salah satunya ketika Tisa mengajak saya untuk hal ini, saya berpikir oh ya, ini salah satunya bahwa ini impian saya menjadi berguna buat orang lain, dalam artian di masa-masa yang sekarang serba terbatas ya Tisa ya. Benar. Apalagi yang seperti itu, salah satunya dengan cara yang seperti ini kita bisa berbagi cerita mengenai hidup kita, ataupun menceritakan kehidupan orang lain, bukan bermaksud untuk menggosipkan kayak gitu, tetapi siapa tahu kehidupan orang lain yang kita bisa belajar dari kehidupan orang itu untuk kita tetap survive gitu. Dikala hal-hal yang kita sendiri nggak pernah bisa prediksi ke depannya gimana. Kita nggak pernah prediksi juga dengan keadaan yang seperti ini terjadi kan, di beberapa tahun ke belakang kayak gitu. Sampai terjadi hal yang seperti ini kita nggak prediksi. Nah, siapa tahu istilahnya apa yang teman-teman ada di dalam cerita kehidupannya bisa membuat orang lain itu tetap bertahan di dalam hidupnya. Karena sebenarnya banyak gitu ya, banyak orang yang butuh support secara nggak langsung, tetapi mereka keep it itu karena ya merasa malu, terus nggak ada teman kayak gitu. Ya, siapa tahu dengan tanpa bertemu, hanya mendengar, tapi kita pasti bisa beri support orang-orang yang ada di luar sana gitu Tisa. Benar, itu benar banget sih. Jadi kadang kan kita tuh itu manusiawi banget ya. Orang kadang juga mungkin nggak semua orang beruntung punya teman cerita, ya kan? Nggak semua orang, betul. Menurut saya sih. Apalagi dalam kondisi sekarang yang teknologi banget kan, orang tuh bisa egois banget sekarang kan, dengan HP-nya sendiri tanpa ketemu, cerita juga cuma sekedar kayak gitu. Jadi kayak itu aku ngerasain sih, maksudnya kayak orang tuh jadi merasa apa ya, kurang intimate gitu. Gitu ya. Kayak kurang intimate gitu kan. Jadi kayak apa ya, pertemanannya kurang intimate ya sekarang ini. Maksudnya di zaman-zaman anak-anak cuma sekedar say hi aja gitu ya. Namanya kayak temen aja, nggak ada yang temen yang benar-benar intimate. Nggak tahu lagi ya apa zaman sudah berubah ya. Tapi itu yang saya rasakan juga. Jadi itu apa ya teman-teman ya, kita pengen banget ada hal yang bisa teman-teman pelajari juga dari kisah-kisah orang lain gitu. Karena buat saya cerita tuh dulu ya kita sering bilang ya cerita dibayar cerita, bener nggak? Iya betul. Iya kan? Dulu kan pada saat awal PDKT asik. Jadi kami tergabung dalam kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama. Jadi di situ tempat sharing lah, ada berlima ya, bener ya? Kita berlima. Ada beberapa orang ya. Nantilah kapan-kapan baru kita podcast berlima mungkin ya. Jadi supaya bisa kenalan juga. Nah dari situ tuh hal yang selalu saya ingat tuh pada saat itu Mami tuh sering bilang cerita dibayar cerita gitu. Baru bahwa sebenarnya cerita kita pun itu akan menjadi besar ketika kita ceritakan itu kepada orang lain gitu. Karena orang lain pasti juga bisa belajar, ya nggak?
Betul. Benar. Jadi kami berharap teman-teman sebenarnya benar kata Mami bahwa bukan untuk menggosipkan cerita teman-teman atau merendahkan cerita teman-teman dengan menceritakan ulang, tidak. Tapi kami ingin ada value lain yang teman-teman orang lain yang mungkin sedang struggling juga di masalah itu juga menemukan masalah yang sama mungkinnya kayak gitu. Benar. Di masalah yang sama bisa menemukan setidaknya support gitu bagi dirinya bahwa kamu nggak sendiri kok dalam masalah ini. Banyak kok juga orang yang memiliki masalah yang sama gitu. Iya nggak? Benar. Benar. Itu contohnya juga saya dulu seperti itu, Tisa. Maksudnya saya bukan orang yang mudah bercerita kepada orang lain kayak gitu. Jadi segala sesuatu cerita tentang hidupku itu keep gitu ya, keep it buat aku sendiri. Susahnya aku ya buat diriku sendiri. Itu tidak terkecuali dengan orang tuaku kayak gitu. Maksudnya saya pun keep dari orang tua saya kayak gitu. Untuk masuk di dalam kehidupan saya secara pribadi sebagai teman ataupun ini ketika dulu waktu masa-masa sekolah nggak pernah ada yang aku bisa dapat, maksudnya bisa duduk bercerita gitu tentang, meskipun orang itu sudah banyak bercerita tentang sesuatu kepada aku. Memang dari dulu sih kayak aku ini cukup bisa mendengar orang lain kayak gitu, tapi susah untuk bercerita, untuk membagi hidup saya kepada orang lain. Nah, berangkat dari hal-hal yang kurangnya saya kayak gitu, itu akhirnya aku paham ada orang-orang yang seperti itu juga dan ya need help gitu, butuh pertolongan kayak gitu. Benar. Padahal sebenarnya masalahnya banyak kan, bukan karena nggak ada masalah kan? Iya, betul. Ya pada standarnya ya, pada standarnya pada saat muda, pada saat sekolah, pada standar permasalahan itu ya maksudnya. Kalau mau dibilang berat pada saat ini ya nggak berat gitu, juga tapi ya, cupu banget pada saat dulu gitu di dalam standar itu ya itu cukup berat gitu untuk menghadapi itu. Dan sebenarnya need gitu, butuh bukan hanya sekedar butuh istilahnya didengar, tetapi butuh solusi kayak gitu. Tapi ya karena terlalu introvert akhirnya kayak nggak bisa berbagi gitu. Gitu. Padahal sebenarnya orang juga senang gitu dengar cerita kita, tapi memang ada beberapa orang yang model kayak gitu ya, Mi. Maksudnya iya, betul. Gak mudah gitu, sulit sekali gitu. Iya, mungkin nggak mudah percaya bisa gitu, tapi ada yang memang kalau aku ya itu lebih ke nggak bisa gitu loh. Kayak nggak muncul aja gitu. Mau cerita tentang apa? Ya segini hidup gue kayak gitu. Jadi kayak apa yang harus ceritain dari hidupku? Gitu. Tapi ada satu titik yang aku benar-benar kayak aku butuh maksud solusi kayak gitu loh, ngerti nggak? Dari masalah ini. Tapi begitu ditanya kamu mau cerita apa gitu, nggak bisa ngomong. Iya, maksudnya banyak orang lain yang jauh lebih susah hidupnya daripada aku. Terus aku mau cerita apa? Jadi kayak gitu loh. Ya itu yang maksudnya yang keadaan itu yang aku rasain. Jadi ada orang yang malu, oke lah malu gitu ya, nanti bisa dipompa. Tapi ada keadaan yang dia bukan malu gitu, tapi nggak bisa aja gitu. Bener, nggak bisa aja gitu. Kayak ngerasa apa hidupnya cuma gini-gini aja gitu, ngapain harus gue ceritain gitu. Tapi itu serem juga sih. Maksudnya tapi puji Tuhan ya, setelah banyak proses pasti Mami kan udah nggak pasti udah berjalan. Tapi ada orang di luar sana yang mengalami hal itu. Yang mengalami hal itu. Jadi jadi gitu teman-teman. Kami sebenarnya satu hal juga kenapa kami meminta teman-teman untuk menuliskan cerita. Salah satu bentuk katarsis kalau dibilang orang psikologi ya. Saya juga bukan orang psikologi tapi dibilang katarsis. Itu katarsis itu pelampiasan stres. Itu salah satunya dengan menulis. Iya nggak, Mi? Betul. Benar. Sebenarnya kan karena kita ini manusia ini kan makhluk sosial. Benar. Diciptakannya introvertnya seseorang ya. Introvertnya orang dia butuh untuk meluapkan apa yang menjadi perasaannya, apapun itu. Mau sedih, mau bahagia, mau unek-unek sekecil apapun itu, ketusuk jarum gitu ya. Benar, pasti. Itu perlu cerita. Benar. Aku juga ngebayangin sih gimana. Doang gitu loh. Kenapa sih kalau ketusuk jarum kamu nggak diem aja? Nggak bisa.
Ngerti? Jadi butuh diluapkan kayak gitu loh. Meskipun cuma aduh gitu. Sakitnya hilang enggak gitu loh. Tapi ketika kamu bilang kayak gitu ya udah lega aja kayak gitu loh. Itu. Jadi soalnya manusia memang makhluk sosial kayak gitu. Introvertnya orang dia tetap butuh untuk bercerita gitu. Banyak sekali penulis-penulis itu orang introvert gitu. Ya, tapi ya dia menulis. Menuangkannya mereka melalui tulisan kayak gitu. Itu aja gitu. Jadi ayo kita berbagi sama-sama kayak gitu, luapkan. Maksud bukan luapkan yang seperti apa enggak, tapi kalau luapkan nulisnya nanti sama bold. Bold sama tanda seru. Jadi di bold gitu ya. Di bold sama tanda seru nih. Ya makanya kenapa kita minta teman-teman untuk menulis. Jadi sebenarnya itu dari step awal saja itu teman-teman sudah melakukan katarsis sebenarnya, atau apa ya, pelampiasan stres, yaitu dengan menulis. Makanya teman-teman kita juga udah share di sosial media. Saya sosial medianya Tisa Soumokil, dan Mami Vera P. PHEE. Nah, itu sudah kami sharekan juga. Ada alamat dan belepotan ya, mohon maaf ya. Iya salah ya. Ini pertama ya. Di alamat email kami di POV atau point of view disingkat ya, jadi POV podcast 1331 1331 tanggal lahir kita. Asik. Kalian memiliki tanggal lahir di bulan yang sama, jadi mungkin nanti ada yang mau ucapin, udah gak usah promosi ya. Nah, tapi hal menarik kayaknya Mi. Jadi untuk podcast pertama kita ini, kita akan bercerita atau ngebahas diskusi gitu ya. Diskusi tentang orang-orang yang introvert yang tidak mau menceritakan. Sebenarnya dari tadi kita udah bahas sih. Cuma aku jadi jadi penasaran gitu, bagaimana ya? Ini kan Mami juga dulu mengalami itu ya. Iya kan? Iya betul. Saya wawancara aja jadi bukan wawancara sih, diskusi ini. Jadi diskusi betul. Iya, jadi gimana Mami bisa truit gitu. Ini karena setahu saya itu sebelum mengenal Tuhan juga ya. Iya kan? Iya. Setelah mengenal Tuhan itu pun aku belajar juga Tisa. Iya. Sebenarnya. Jadi karena ketidakmampuan saya untuk kayak mengungkapkan gimana perasaan saya kayak gitu, bukan yang sampai parah banget sih, memang enggak gitu. Tapi kalau memang itu diterusin ya kan, maksudnya permasalahan itu akan menggunung kan Tisa. Iya. Kayak gitu. Masalah nggak diselesaikan disimpan, masalah nggak diselesaikan disimpan gitu kan, intinya kayak gitu. Meskipun itu masalah kecil-kecil gitu. Misalnya kekecewaan gitu. Misalnya aku kecewa sama Tisa tapi aku nggak berani untuk mengungkapkannya. Karena ngapain itu juga nggak finish kan? Iya benar. Kecewaku juga simpel gitu kan. Ya istilahnya itu masalah yang simpel ya. Tiap orang pasti akan mengecewakan kayak gitu. Kayak gitu. Jadi pemikiranku pada waktu itu, ya setiap orang pasti akan dikecewakan orang lain, karena setiap orang tidak bisa menemui ekspektasi orang lain. Itu pikiran sempurna kan? Iya. Toh? Tapi hal itu yang menjadi bumerang, Tisa. Jadi hal itu ada baiknya, ada plusnya, ada minusnya, kayak gitu. Kalau menurut aku. Plusnya apa? Plusnya adalah nggak akan ada kegaduhan atau kericuhan. Orang itu menjadi orang yang bisa memahami orang lain. Iya iyalah. Jadi kayak jauh lebih bijaksana gitu loh Tisa. Ngerti nggak? Jadi kelihatan kayak bijaksana gitu. Padahal bergerundel. Kayak bijaksana banget. Padahal belum tentu. Itu jadi bumerang buat diriku sendiri. Kayak gitu. Jadi dulu itu istilahnya ya masalah inilah ya, kakak beradik. Saya punya kakak kayak gitu. Dan jarak umur kita itu bukan jarak umur yang jauh, tapi deket banget gitu. Dan cewek-cewek lagi kayak gitu kan. Itu kan rawan pertengkaran gitu kan Tisa ya. Nah, itulah kayak gitu. Jadi kekecewaan dengan kakak, terus kekecewaan dengan orang tua ya kan, pasti kan ada konflik ya di dalam keluarga. Tetapi kalau di dalam keluarga aku menjadi sosok yang serba memahami keadaan orang tua, serba memahami keadaan kakak.
bisa mengerti dan sebagainya. Bijaksana banget aku gitu. Iya. Kelihatannya seperti itu. Tapi itu jadi bumerang sendiri dalam diriku. Pernah sampai titik di mana aku udah nggak kuat lagi untuk menahan menjadi orang yang memahami. Ya gitu. Akhirnya ada satu kejadian yang benar-benar pecah gitu di dalam keluarga. Aku bertengkar dengan kakakku. Bukan ini aku cerita jadi bukan membanggakan istilahnya pada saat itu ya. Akhirnya pecah jadi sebuah pertengkaran yang bukan hanya sekedar pertengkaran mulut kayak gitu, tetapi sudah benar-benar bertengkar yang kepala yang harus dijentusin tembok kayak gitu deh, yang kacau deh kayak gitu loh. Okay. Jadi hal yang ya harusnya nggak patut diceritain ya kayak gitu. Jadi memuncak di situ karena kayak udah ada dalam pikiran ini. Benar. Itu sebenarnya nunggu dalam trigger pikiran aja ini, aku udah lama ya namanya tahan-tahan sama kelakuan lo kayak gitu kan. Iya. Istilahnya kayak gitu loh. Aku udah tahan-tahan lama tentang kelakuan kamu kayak gitu. Kamu bikin kayak gini gue diem. Bikin kayak gini gue diem. Bikin kayak gini gue paham. Padahal sebenarnya orang mungkin nih, mungkin juga sebenarnya kakaknya Mami atau siapapun itulah orang lain ya mungkin ya. Itu juga nggak paham sama apa yang dia nggak ngerti kalau dia ngecewain sebenarnya. Karena kita nggak ngungkepin ya nggak. Nah itulah, iya betul. Karena kan nggak ada bentuk komunikasi gitu kan Tisa. Jadi istilahnya kayak dia nggak ngerasa kalau udah nyakitin banyak hal buat hidupku gitu. Terus orang tua pun nggak paham kalau istilahnya dia pun menyakiti hidupku dalam artian gue ini adik gitu loh. Tapi aku disuruh mahamin kakakku terus kayak gitu. Karena kan ya situasinya di rumah itu ya kan udah aku ceritain dari awal kan. Gue maha yang berhikmat gitu kan dulu. Karena mendem. Untuk serba paham semua, serba mengerti tentang orang tua, nggak jadi anak yang gini kayak gitu loh. Iya. Gitu. Terlihat baik. Gitu. Tapi ya betul. Jadi jangan, maksudnya ya nggak tahu ya. Berarti itu sisi negatifnya ya Mia? Saya belum jadi orang tua sih, tapi saya berpikirnya jangan berbangga diri menjadi orang tua ketika melihat anaknya itu very smooth gitu di dalam hidupnya. Iya. Gitu. Karena nggak ada orang itu smooth dalam hidupnya, pasti ada struggle-nya, ada sesuatu hal yang bergejolak di dalam hidupnya, tapi dia redam itu kayak gitu. Bagus-bagus untuk meredam itu. Gitu. Jadi perlu hati-hati. Susah banget jadi orang tua itu kan. Benar. Jadi harus lebih jeli. Gitu. Kita melihat ke semua kacamata ya, Tisa ya. Gitu. Saya melihat dari kacamata orang tua saya melihat juga dari kacamata diriku secara pribadi dalam kekurangan itu kayak gitu. Iya. Berarti itu sisi negatifnya ya Mia. Jadi ketika itu sisi negatifnya. Sisi positifnya ya itu kita kelihatan jadi yang maha berhikmat gitu loh, bisa memahami semuanya. Padahal mendem sebenarnya. Itu sebenarnya nunggu trigger aja untuk meledak ya kan? Betul. Nah satu sisi betul. Nunggu triggernya nggak perlu gede loh Tisa. Hal simpel pasti ya. Benar. Sesimpel itu. Benar. Terus ketika pada situasi di mana ada satu sosok nanti yang bisa kamu tekan, trigger itu akan keluar. Meskipun itu masalahnya kecil, karena aku dulu pernah kayak gitu. Dan itu kayak sampai sekarang aku nyesel banget. Iya. Aku memahami itu. Iya. Gitu. Karena jadi kayak aku menyakiti orang yang kita sayang. Benar-benar sayang. Betul. Ini Mami nggak nangis. Soalnya ini Kak Vera nih gampang menangis, menitikkan air mata. Itu berarti kena banget. Nyesel. Ya. Aku paham sih. Jadi apa ya? Ya ada hal yang juga harus kita pelajari. Itulah hidup ya Mi. Seumur kita hidup kan kita belajar ya kan. Kita belajar untuk salah. Kita salah juga belajar sebenarnya ya kan. Di tengah-tengah iya benar. Kalau kita bukan berarti aku setuju dengan melakukan hal yang salah ya. Enggak gitu. Di tengah-tengah hal atau kesalahan yang kita lakukan, kita akhirnya tahu mana yang benar yang harus kita lakukan. Betul. Kalau nggak ada kesalahan malah kita tahu yang benar, ya kan? Benar. Gitu. Jadi, tapi bukan berarti mengeksklusif sesuatu hal yang salah. Gitu. Enggak. Tidak. Ya benar. Jadi
kalau dari yang tadi Mami cerita ya, memang hal yang harus kita ingat itu adalah nggak semua orang itu kayak Tuhan yang tahu gimana perasaan kita disakitin apa enggak. Jadi makanya itu Benar. harus dibicarakan. Iya kan? Harus Iya. dibicarakan. Kan Dibicarakan bukan dengan maksudnya dengan komunikasi yang sehat ya Tisa ya. iya, Gitu. bukan dengan marah-marah ya, benar. Jadi memang sih kalau Loh, untuk marah itu nggak apa-apa sih Tisa. Nggih. Kalau aku mikirnya sih, bagi aku marah, sedih, terus Tapi kan nggak apa disampaikan sama namanya, ngamuk-ngamuk gitu kan nih. ya, tapi marahnya kalau saya menasihatin anak-anak bimbing saya atau Ya. anak-anak murid saya yang TK itu playgroup, saya Jadi bilang aku marah itu sama anak boleh. TK. Gimana? Sorry. Jadi saya jauh lebih yang saya nggak menutup semua perasaan orang kayak gitu. Marah Ya. itu boleh. Mm-mm. Tapi nggak boleh marah yang keterlaluan. Karena apa? Kemarahan itu wujud emosi yang harus memang disalurkan Iya. kayak gitu. Tapi kemarahannya harus disalurkan dengan benar, gitu. Istilahnya kayak gitu. Mm-mm. Marahnya bukan marah membabi buta dengan, ngerti nggak ya? Ya, dengan meluapkan itu Banting, gitu, bukan. pukul. Nggak, Bukan seperti itu. Marah boleh marah. Jadi Ya, kayak ya. misalnya Tapi itu emosi yang harus apa berarti emosi yang harus di apa namanya? harus dikeluarkan memang bisa. Kayak kalau anak kecil marahnya mereka dengan nangis, teriak-teriak kayak gitu kan. Kayak gitu. Izinkan mereka untuk nangis, teriak. Tapi kalau sudah ada kayak misalnya orang tua harus punya kayak punya warning buat nah itu nggak anak boleh udah. Kan? Nah, lo ada anak-anak yang seperti itu ada. Karena kayak butuh perhatian dan akhirnya dia melakukan hal yang seperti itu. Ada. Nah, jangan sampai istilahnya hal itu terjadi kayak gitu. Kemarahan itu maksudnya perlu untuk disalurkan dalam artian yang benar ya gitu. Ya. Dalam artian positif. Kayak misalnya kita dipukul kayak gitu, nggak mungkin kan kita nggak marah. Kayak gitu. Otomatis kan gitu marah. Iya. Nggak apa-apa lo marah kayak gitu, tapi tetap pada standarnya kayak gitu loh. Ngerti nggak ya? Harus bisa untuk ya susah gampang sih sebenarnya. Cuma yang perlu diingat adalah kamu harus ingat kalau marah itu nggak boleh keterlaluan. Istilahnya kayak gitu. Jadi ada warning gitu. Jadi kayak harus tetap sadar kayak gitu loh, ngerti nggak? Iya. Marah paham. tapi marahnya sadar. Marah kayak sadar. Gitu. Bukan marah yang bukan marah yang nggak sadar gitu. Sehingga kayak menimbulkan hal-hal yang merugikan orang lain. Kayak gitu. Kalau aku nasihatin anak-anak didik saya di playgroup TK itu, kalau mereka misalnya nggak mau melakukan sesuatu, terus mereka mulai marah, ya saya biarkan mereka marah. Setelah itu saya tanya, sudah selesai marahnya? Gitu. Jadi saya nggak stop dia marah, kayak gitu. Jadi berikan waktu atau ruang buat mereka untuk menyalurkan emosinya. Gitu. Tapi dengan syarat nggak pukul-pukul, maksudnya nggak melakukan Nyakitin ini, kamu diri. marah boleh. Kayak gitu. Tapi dengan pengawasan gitu. Orang dewasa pun perlu. Sama Kayak juga. gitu. Kayak misalnya Tisa ngambek dengan saya atau saya ngambek dengan Tisa, ya biarkan aja gitu. Setelah itu baru ada waktunya kita untuk sadar. ngomong. Tapi ada waktunya sadar. Iya betul, seperti itu. Iya. Gitu. Jadi berarti menjadi orang yang tidak introvert yang tidak begitu percaya pada orang untuk menceritakan kisah apapun yang dialami. Itu juga ada hal positif dan negatifnya juga itu yang harus kita realize gitu. Tapi kita harus cerita gitu menurut saya sih ya, karena juga saya orangnya hampir mirip lah kayak Mami sebenarnya. Kita berdua ini 11-12. Jadi punya sama juga tidak begitu gampang percaya. Jadi mungkin karena saya juga beberapa kali mengalami penolakan ya. Bukan penolakan cinta ya, bukan ya, tolong. Jadi jangan curhat dong. Iya, salah. Jadi penolakan dalam artian mungkin penolakan cerita orang cerita, tapi saya ekspektasi ke orang itu pengennya
Pengennya kayak dikasihani atau dikasih Sesuai support. ekspektasi kita gitu ya. Betul. Nah, kemudian itu jadinya nggak nemu gitu. Jadi akhirnya saya rasa kayaknya orang juga nggak terlalu care sama cerita saya gitu. Jadi akhirnya menutup diri untuk menceritakan. Ya, saya bersyukur sih dalam hidup Tuhan tuh menempatkan orang-orang baik yang di sekitar saya untuk bisa saya ceritakan, karena tidak banyak orang juga yang bisa ceritakan gitu. Nah, teman-teman di luar sana mungkin yang juga sedang mendengarkan podcast ini, yang juga memiliki kisah cerita yang sama seperti kami, tim-tim Mirip-mirip gitu ya. tim-tim tim apa nih kita bilang ini, tim nggak berani cerita, tim pendiam tim mendem itu nggak Tim baik. mendem, betul, Tim mendem itu juga nggak baik ya, itu hal yang tidak baik. Jadi teman-teman sebenarnya gimana caranya kita bisa trust ke orang ya, Mi? Model-model orang kayak kita menurut Mami. Ya itu dimulai dari hal itulah, Tisa. Jadi kalau aku sih lebih percaya pemulihan gambar diri. Nah, gimana kayak gitu. Pemulihan gambar diri itu yang apa? Piye Mami atau piye? Berawal dari pemulihan gambar diri sih. Jadi tapi itu bukan tanpa proses ya, Tisa ya. Ya. Tapi coba Jadi dijelasin secara simpel nih, gambar diri maksudnya gambar diri gimana? Jadi ketika kita itu bisa menerima diri kita secara pribadi full penuh kayak gitu tentang keberadaan diri kita kayak gitu, kita baru bisa untuk istilahnya kalau bahasa ininya show off tentang diri kayak gitu loh. Apa pamer? Jadi kayak menunjukkan diri kayak gitu loh. Karena kalau aku sih awalnya dari sesuatu hal yang kayak nggak ada yang istimewa dari diri gue kayak gitu loh. Kayak ini. Jadi ya. Itu betul. Mungkin ini juga ya bentuk-bentuk penolakan juga ya, trauma penolakan kali ya. Mungkin bisa seperti itu. Tapi aku bukan kalau aku sih bukan dari penolakan sih, tapi jauh lebih yang ke I'm not perfect. Kayak nggak terlalu pede dengan keadaan diriku gitu. Cacat ya enggak atau apa enggak gitu loh. Tapi jadi istilahnya aku salut sih sama orang-orang yang bisa untuk menunjukkan dirinya kayak gitu ya. Maksudnya ini aku. Itu justru aku salut dengan orang-orang yang seperti itu kayak gitu. Karena aku sendiri nggak bisa buat yang kayak gitu buat diriku kayak gitu loh. Nah, makanya aku bilang dari pemulihan gambar diri itu kayak gitu. Jadi ketika aku percaya dengan diriku, aku bangga dengan diriku, baru aku bisa maksudnya menceritakan tentang hidupku kayak gitu. Jadi apapun itu, masalah sekecil apapun itu kayak gitu. Jadi misalnya apa yang aku bagikan itu berguna atau tidak berguna buat orang lain, kayak percaya aja itu hal itu berguna gitu, akhirnya jadi yang seperti itu gitu gitu Lisa. Jadi itu menerima diri gitu ya nih, dengan kekurangan kita, apalagi kelebihan kita mungkin kita harus bisa, karena kadang tuh manusia rata-rata pada umumnya ya lihatnya tuh kekurangan lupa sama kelebihannya sebenarnya. Oh ternyata saya punya kelebihan ini. Tapi ya punya kelebihan berat badan. Ya kalau itu nggak perlu dilihat ya. Semua orang juga udah tahu. Semua orang juga udah tahu. Nah jadi itu benar sih apa tadi nih bahasanya? Pemulihan gambar diri. Pemulihan gambar diri. Ketika kita menerima diri kita adanya, kita maka bisa menerima bukan berarti dulunya menolak gitu, bukan loh ya. Tetapi kayak istilahnya jauh bisa lebih menghargai diriku kayak gitu. Bahwa aku tuh sepenuh-penuhnya ini berharga kayak gitu loh. Gitu. Bukan juga. Iya betul. Benar kan? Iya betul itu yang paling utama. Kalau merasa ditolak sama orang lain enggak juga dulu, tapi I don't know, kayak merasa ini aja kayak gitu. Jadi
apa sih hidupnya cuma gini-gini doang, ngapain aku bercerita tentang diriku ke orang lain kayak gitu loh. Ngerti nggak? Menghadapi sesuatu ya cuma gini-gini, banyak yang lebih susah dari gue kayak gitu, ngerasain kayak gitu, jadi nggak perlu berbagi gitu. Iya. Jadi benar. Jadi ini pencerahan juga buat kita semua teman-teman. Jadi soal penerimaan diri atau pemulihan gambar diri tadi yang sudah Mami sampaikan itu tuh benar-benar bisa membukakan banyak hal sih. Jadi karena banyak orang selalu ngerasa dirinya kecil, dirinya nggak terlalu berharga. Percayalah bahwa kamu berharga di mata Tuhan pastinya. Jadi itu soal mindset juga ya, pikiran. Jadi kalau kalian merasa kecil, merasa nggak layak, ya harus ingat gitu bahwa kalian tuh berharga gitu, berharga di mata Tuhan. Dan itu Gak juga sampai harus ekstrim sampai ngerasa nggak layak sih. Cuma aku ini biasa-biasa aja, itu bisa membuat kita semakin kecil gitu, ngerti nggak? Biasa-biasa aja juga udah bisa. Bener, karena ngelihat contoh yang lain itu gitu kan, sudah bisa membuat kita semakin kecil gitu, semakin kayak redup gitu. Bener, nggak perlu karena nggak layak ya. dari hal yang itu sih. Dari biasa-biasa aja, iya nggak perlu yang nggak layak sebenarnya. Tapi itu banyak orang loh yang ngerasain itu juga. Ngerasain yang biasa-biasa makanya aja. Aku bilang. Karena kayak hidup berasal dari itu. Iya bener. Karena hidupnya kan kayak cuma berangkat kerja, kayaknya hidupku cuma oh my god cuma begitu doang. Beda gitu sama orang lain. Wow, dia udah bisa bikin ini, bikin itu. Wow gitu kan. Bener. Apalagi kalau sudah di dunia kerja ya, kayak gitu, umur sudah kerja, lihat orang lain kerja udah makin tinggi gitu kan. Oh gue gini cuma, aja. Gini doang. Itu semakin pressure. Itu sudah. Iya. Bener. Betul. Apalagi kalau lingkungannya orang yang berkompetisi, sudah hancur. Oh tambah stres dia ya. Semoga tidak ada orang. Nah makanya jadi itu pembahasan kita hari ini mungkin ya Mi, soal bagaimana kita perlunya cerita, bener ya. Tapi saya akan menamakan podcast ini sepertinya pemulihan diri yang tadi Mami sampaikan. Saya akan ngasih tema itu kan ya. Nah buat Mami ini mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk orang-orang yang seperti tim mendem ini, apa yang ingin Mami sampaikan atau encourage-kan kepada orang-orang yang mungkin mendengarkan podcast ini? Iya, saya nggak mau jadi guru, cuma belajar dari pengalaman saya. Teman-teman yang punya hal yang sama di luar sana, aku tahu hidup kita itu biasa-biasa aja, ya, gitu. Dan tenang teman-teman, semua orang yang ada di dunia ini pun juga mungkin akan sama berpikiran bahwa hidup mereka ya biasa-biasa aja. Yang bisa menjadikan luar biasa dalam hidup kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita mau jadi orang yang luar biasa, ya berangkat dari diri sendiri, itu aja. Jadi ya jadikan hidupmu luar biasa. Kalau kamu saat ini merasa bahwa kamu biasa-biasa aja, jadikan hidupmu luar biasa, gitu. Dengan apa? Ya dengan mulai menggarap hidup kamu. Kalau perlu sesuatu hal yang perlu diceritakan, ceritakan. Ada yang perlu dipompa di dalam hidupmu, pompalah hidupmu. Ada yang perlu kamu raih di dalam hidupmu, raihlah itu. Cari sesuatu yang lebih tinggi untuk kamu bisa gapai. Itu. Because you are living for the purpose ya. Kamu hidup untuk maksud. Pasti. Sesimpel-simpelnya hidupmu, hidup kita semua, itu tuh pasti Tuhan gak mungkin mengizinkan kamu hidup sampai hari ini tanpa purpose. Jadi pasti ada purpose-nya, ada tujuannya. Tinggal kita gali aja ya dalam diri kita. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang istilahnya kita semua ya, di luar dari segala hal tentang perbedaan kita. Ya. Tuhan itu pasti menciptakan anak-anaknya atau manusia-manusia yang ada di dunia ini dengan sebuah tujuan. Gak mungkin dia ciptakannya cuma sekedarnya gitu. Maksudnya udahlah kau jadi Vera, apa tujuannya? Ya udah pokoknya kau jadi Vera gitu. Enggak gitu. Dia punya maksud dan tujuan. Nah, find it gitu. Cari dan temukan itu. Benar. Pasti kamu akan menemukannya. Sebab siapa yang mencari akan mendapatkan. Asik. Oke. Oke teman-teman, itu kisah
atau bukan kisah sih sebenarnya ya, tapi kisahnya Mami berarti. Sharing-sharing aja. Betul. Untuk podcast kali ini kita membahas soal pemulihan diri tadi. Tapi itu hal yang benar-benar kita bisa banyak pelajari ya. Semoga teman-teman juga kami bukan mengajar atau menceritakan hal yang sudah kami expert, tidak, tapi sebenarnya ini bagian dari perjalanan hidup kami. Sama-sama belajar. Benar. Ya, betul. Perjalanan hidup kami yang kami bisa ambil, kami pelajari, kami petik, kami ceritakan ulang. Jadi teman-teman, semoga apa yang sudah kami ceritakan ini bisa jadi berkat juga buat teman-teman, bisa jadi pemicu juga untuk mencari tadi. Yang pertama dulu pemulihan diri dulu, kedua nyari teman untuk bercerita. Betul. Yes, pemulihan gambar diri, baru selanjutnya kita nyari purpose dalam hidup kita, tujuan hidup kita tuh ngapain. Sekian teman-teman, terima kasih Kak Vera waktunya. Meskipun kita dalam kondisi yang sekarang lagi, kami terus mengingatkan teman-teman ya, jangan lupa terapkan 5M. Betul. Yes, 5M. Jaga, pakai masker, cuci tangan, dan kalau bisa nggak kemana-mana dulu ya teman-teman. Benar. Itu teman-teman tolong diterapkan. Kita sama-sama bantu pemerintah untuk bisa melawan COVID-19 ini. Karena kalau mau bicara soal kisah sedihnya, banyak banget kisah sedihnya ya. Banyak orang juga yang akhirnya berhenti kerja, PHK, nggak punya kerjaan. Ya sebenarnya itu dimulai dari diri kita sebenarnya. Kita mau nggak? Karena bicara soal COVID ini udah bukan bicara soal diri sendiri lagi, bahwa kita harus jaga diri kita, tapi kita sudah bicara soal kemanusiaan teman-teman. Jadi tolong yuk kita sama-sama patuhi apa yang sudah pemerintah sampaikan. Yang belum vaksin, kita bukannya sekedar bantu pemerintah ya. Bantu orang lain juga. Keluarga, semua orang yang sedang membutuhkan bantuan keluarga kita. Dan orang-orang di sekitar kita, betul. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi di podcast kita. Semoga kita bisa banyak bercerita lagi. Jadi teman-teman kami jangan lupa untuk di subscribe, mantap nggak? Tekan loncengnya, di like, di share ke orang lain. Di share ke orang lain. Biar lebih banyak lagi yang dapat berkat gitu kan. Betul, bisa dengar dan juga menjadi dapat berkat dari podcast ini. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Terima kasih. Malam.